Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurimatul Azizah dari kelas PGMI 3J absen 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Pokok bahasan yang pertama yaitu menjelaskan konsep landasan pengembangan kurikulum, yang kedua fungsi landasan pengembangan kurikulum, dan yang ketiga landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Yang pertama yaitu konsep landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya yaitu fungsi landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi guncangan, bangunan gedung tersebut akan mudah roboh. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum akan mudah terombang-ambing, dan yang akan dipertaruhkan adalah manusia atau peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Dengan memiliki landasan pengembangan kurikulum yang kuat, sebuah sistem pendidikan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dan menghasilkan peserta didik yang siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut, tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Tentu saja untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan sistem dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar, atau dengan kata lain harus menggunakan pemikiran filosofis. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Yang ketiga yaitu landasan iptek. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.